Oke, selamat datang di Play Talk, sebuah konten ngobrol-ngobrol sama pemain di luar lapangan yang kita mau bukan hanya ngobrol ya, diskusi, ngobrol santai dengan para pemain. Kali ini sama dengan Bang Jupe atau Ahmad Jufrianto. Apa kabar Bang? Baik, sehat, alhamdulillah. Ini gue nggak tahu keluar kapan, cuman anggap masih kondisi sekarang lah di tengah masih perburuan liga, kondisi gimana? Kondisi optimis lah, juara lah. Amin. Kalau bukan 1-1 juga tadi malam. Nah ya, maksudnya sekarang ini Bang Jupe udah berapa tahun ya di Persib ya? Gua tuh ngomongnya apa nih? Gua aja ya. Yes. Nah, 2014 masuk. 2014 tapi Jadi 14 yang juara itu tahun pertama? Tahun pertama gua datang masuk juara terus sampai 2000 ya sampai sekarang lah. Tapi keluar masuk di 2015 sama 2018 2020. 3 kali keluar. Nah, Gitu. Oke, flashback sedikit. Kontrak profesional pertama itu tahun berapa sama tim apa? 2005 Persita. Persita. Itu usia 18. oh, jadi sign kontrak pertama di situ. Pertama di situ. Lalu pindah ke sampai tahun 2005 itu Persita, terus 2 tahun di situ sampai 2008, 2007, 2008 terus gua ke mana? Terus ke Arema setahun. Oh, sempat Arema ya? Arema tahun 2008 sama Bandur kan. Waktu itu sempet timnas tuh SEA Games sama nggak SEA Games sih, Pro Olympic Bandur kan sama Bang Nurdiansyah. Nah, semua pemain yang di timnas tuh sama dia dibawa. Hampir semua sih, nggak semua, cuma kayak gua terus siapa? Bustomi, Arif Sono kan memang udah di situ itu. Cuman diajak Fandi Muhtar, Zulkifli, waktu itu rombongannya Yasir. Beni, enggak, Beni dari Oh, setelah itu baru masuk timnas ya? Gitu. Terus itu, terus ke mana? Ke Sriwijaya, 4 tahun dari Sriwijaya, baru ke Persib. Gitu. Persibnya keluar masuk. Gitu. Berarti Sriwijaya juga lama juga ya? Sriwijaya lama, 4 tahun lah. Itu hampir 5 tahun. Dari 2010, kalau nggak salah 2010 sampai 2013. Jadi 2005 sekarang berarti 17 tahun profesional, termasuk untuk ukuran pemain Indonesia sih termasuk dikit lah pindah-pindah klubnya. Berarti cuman Persita ya, berarti karena lama di Sriwijaya itu sama di mana Persibnya itu. Ya, cuman 2 itu lah lama. Lainnya Arema karena tadi dibawa rombongan timnas. Sama Persita kan karena memang first kontrak lah. Dulu yang bawa siapa? Dari mana kok tiba-tiba bisa sign kontrak Persita? Kan emang juniornya di Persita. Dari Suratin tuh di Persita. Pelatihnya Suratin sama Om Agus Roman. Berarti dia yang bawa ke timnas senior. Ke tim Persita senior itu. Timnas pertama yang sama Bandur tadi? Ya, 2007 tapi itu usia 23. Yang seniornya? Seniornya 2007 juga pas Piala Asia. Ivan Kolev. Karena satu pelatih, Kolev tuh megang U23 sama senior. Jadi waktu itu ceritanya waktu timnas TC di Solo, Bang Firmansyah cedera lutut. Nah itu gue lagi nonton di rumah. Pas uji coba nonton cedera. Feeling di hati tuh, jangan-jangan ntar gue dipanggil nih. Gitu kan. Itu ini aja, harapan aja ini ya, ngibur diri aja. Tapi ya kenapa enggak kan? Itu daripada mungkin pikiran kolektif kita nggak tahu gimana. Cuman dalam hati pikir, jangan-jangan gue dipanggil gitu. Pas besoknya langsung ditelepon pagi sama Mas Reza kalau nggak salah waktu itu yang ngurus di timnas itu. Telepon. Cepet di mana? Di rumah Bang. Gitu. Kalau besok gue suruh ke Solo siap nggak? Udah nggak perlu nanya kan? Tahu lah maksudnya kemana gitu. Terus siap-siap aja Bang gitu. Nanti kita siapin dulu. Nanti kalau misalnya udah oke, terus gue kabarin lagi. Oh siap-siap. Ya udah siapin. Tapi akhirnya nggak jadi. Ternyata setelah dari Solo, timnas pulang dulu ke Jakarta gitu. Nanti ditelepon lagi, nanti kita ke Jakarta dulu, nanti gabungin di Jakarta aja gitu. Soalnya kenapa emang Bang gitu? Ya Firmansyah cedera lutut, jadi kayaknya kemungkinan nggak bisa aja. Kolev mau lu yang gantiin. Itu tahun 2007 tadi? 2007. Berarti masih 20 tahun lah ya? 20 tahun ya. Tapi di Persita udah starting line up, udah starting 11? Nah, belum. Masih juga? Belum di situ waktu itu karena U23-nya, terus tiba-tiba jadi senior. Orang senior waktu di Persita tuh ngomong. Tapi posisinya bukannya berubah ya? Ya diputer-puter lah, ntar gue di gelandang, ntar di bek kanan, bikin namanya anak muda kan disuruh main di mana aja ya.
Tapi nggak di, mau kita main. di Persita awal Sen itu udah jadi bertahan back. Ya, stopper. Sama di timnas yang kalau juga. Ya, sama di 23 stopper. Waktu itu kan di Persita saingannya Lady, Rio Tomo. Pala Johnson, Yes. terus tonton pertama ya Lady, Pala Johnson, siapa lagi waktu itu? Andela tahun kedua. Tapi tahun pertama tuh ya inilah saingannya lumayan juga lah gitu waktu itu. Sampai teman-teman tuh yang di Persita tuh senior lah dia bilang, Jupe, lu tuh tanda tangan kontrak bukan buat Persita, lu kontrak buat timnas. Karena emang nggak pernah ada di ini kan, di klub kan. Jadi agenda timnas waktu itu banyak. Ada pra-olimpik, ada persiapan SEA Games gitu. Jadi setiap mungkin 2 minggu sekali kadang kita udah mulai main kemana? Ke pra-olimpik kan, main ke sini. Itu kan persiapannya nggak mungkin cuma seminggu, 3 hari 4 hari kan, pasti seminggu 2 minggu kita udah persiapan gitu. Jadi emang lebih banyak habis waktu di timnas daripada di klub gitu. Kalau timnas di usia berapa dininya? 23 itu atau di bawah 20 pernah kepanggil juga? Timnas 20 sama Peter Wade. Oh, Itu 2005 itu juga. Oh, Peter Wade lu juga ini ya, berbagai jenjang ya, nggak cuma senior doang sih dia. Yang Peter Wade ya, sama Peter Wade juga. Dia kan dia megang timnas 20 sama senior waktu itu. Kan 2004 kan terakhir kalau nggak salah Peter Wade tuh. 2006. Sama SEA Games. Ya 2006. SEA Games 2005 dia masih ikut ya. AFF 2007 juga masih dia, yang ATEP. Oh iya. Baru 2008 karena dulu 2007 kan harusnya 2006 tuh. Kemundur sekali 2007 masih Peter Wade, baru pas mau menjelang Piala Asia diganti Kolev. Berarti di situ dipanggil ya? Ya, di situ dari 2005 ikut Kepanggil timnas 20. Peter Wade gara-gara di Persita Junior itu. Iya, Persita. Kan waktu Ada itu kompetisi dulu. Nggak ada. Usia mudanya. Gaya suratin. Oh. Dari suratin. Jadi perwakilan setiap klub di suratin itu kan ngirimin. Scouting berarti disuratin dulu. Dari suratin waktu itu. Nah, kenapa bisa main bola itu emang hobi apa bukan kecemplung ya, ini bahasannya. Emang suka main bola tiba-tiba mau jadi profesi atau dari awal memang pengen jadi pemain bola? Ya, emang pengen jadi pemain bola gitu. Gua tuh di rumah tuh di belakang rumah ya tuh ada di Pamulang. Di belakang tuh ada lapangan bola. Nah, sekarang tuh bola udah kampung jadi lah ya. sekarang udah jadi komplek gitu. Lapangan merah kita bilangnya. Sekarang komplek Bang Itu. Jupa yang bangun. Hah? Bang Jupa yang Ya, bangun. ada saham gue lah di situ beberapa lah. Dikasih rumah jatah. Jadi ini apa? Emang dari kecil tuh kerjaannya main bola gitu. Dia pulang sekolah main bola. Terus kalau sore tuh kalau belum disuruh pulang ya nggak pulang gitu. Karena memang lingkungannya tuh semua di situ ya main bola. Perubahan posisi ada apa? Emang dari awal Striker. karena tingginya itu kali ya. Ya. Depan. Berubah posisi sejak disuratin itu. Enggak, yang nggak tahu sih tiba-tiba emang disuruh jadi back tuh pas nggak tahu, mungkin perkembangan tubuh gue juga makin lama makin tinggi gitu. Karena waktu di kampung-kampung sampai saudara-saudara aja ngomong gitu, lu mah nggak bisa main bola gitu, badan lu kecil gini katanya. Oh, dulu kecil, waktu kecil. Ya kecil, ya gue nggak langsung gede lah gitu. Nah, untuk waktu masih kecil, ukuran badannya termasuk kecil. Ya jadi kecil tuh emang kayak bantet gitu, kayak terhambat lah gitu tumbuhannya. Walaupun gue juga nggak perhatiin itu. Masuk pemain Indonesia paling lumayan tinggi lah sekarang. Kalau sekarang iya gitu, ya nggak tahu kenapa, karena emang bapak tinggi gitu. Bapak tinggi dan waktu SMP tuh suka main basket. Tuh ekskul, karena ekskul di SMP tuh masih cuma baru basket yang jadi idolanya lah di sana gitu ya. Lapangan kurang juga ya, susah ekskul. Dulu kan futsal nggak seramai sekarang kan. Jadi kalau kita main futsal di lapangan basket yang ada diomelin gitu. Nonton bola dari kecil? Dari kecil. Yang pertama kali nonton tuh apa? Tapi bukan liga luar. Bapak nonton liga idolanya luar. Siapa? Tim atau pemain? Waktu kecil, idola kecil ya? Kecil? Nah. Siapa? Enrico Chiesa dulu. Bapaknya Federico Chiesa? Fiorentina kan? Parma kan? Parma, Fiorentina. Iya, bapaknya Chiesa lah ya? Ya, Chiesa lah gitu. Tapi kan jarang timnas dia, memang suka dia? Ya suka aja yang lagi. Dulu kan ya gue nggak tahu. Tandemnya Batistuta tapi Chiesa ya gitu. Jadi sukanya tuh nggak yang suka bener sama kayak Chiesa suka banget ini, enggak gitu. Tapi yang gue inget tuh kenapa Chiesa sampai Chiesa tuh Crespo, gue lupa antara dua itu. Oh, kayaknya Crespo ya. Chiesa jarang ada yang suka masalahnya. Ya Crespo mungkin ya, gue lupa. Ya Crespo. Parma ya. Sampai baju nggak tahu bapak tuh di rumah punya jersey
modelnya gini, ini biru, ini kuning. Parma. Itu, nah kayak Parma kan. Nah, tuh belakang gue tulis nih, belakang sini. Tulis pakai spidol. Crespo, gede gitu. Nomor 9. Udah, gue jadi striker. Main striker. Tapi nonton bola itu ibaratnya hobi banget tapi cuma sekilas. Enggak. Lebih senang main berarti. Lebih seneng main gitu. Nonton lu enggak Berarti kayak terlalu. nggak ada pemain bola yang idola banget sampai sekarang. Enggak. Biasa Ya aja. ada dulu sempet kayak Roy Keane, gue suka Roy Keane gitu. Itu juga kesiniin pas udah Berarti sekarang gedean klub idola lah MU. gitu. Enggak juga. Ya nanti kalau bagus lagi gue ambil lagi. Jadi sekarang apa? Gak tahu. Kan nggak bagus-bagus sebelum. Makanya Terakhir bagus MU emang lah, gue Ferguson. seneng aja, cuman sekarang kalau nonton tuh kayak kesel aja gitu. Berarti jarang nonton bola. Jangan nonton bola. Ngikutin bola nggak berarti ya? Cuma ngikutin doang nggak apa Ya, nonton paling setiap. nonton highlight gitu. Itu kan nggak yang nonton bola bener-bener harus Tiap minggu bangun nggak nonton. nonton. Enggak. Oh kalau Liga Inggris soalnya masih bisa malam sih ya. Beda sama Liga lain kan mainnya suka jam 2 pagi, 3 Ya, pagi. ya, Inggris gitu. kan jam 8 malam versi kita lah ya. Iya, 4, lu tuh sering dibangunin sama bapak kalau malam tuh. Jam 2, jam bapak 3 suka gitu. bola. Nonton dia. Tapi sekarang udah enggak. Bener nonton kalau bapak tuh bangunin. Terus bangunin ya Pak jam 2, jam 1. Champion nih nanti bangun nonton, bangunin. Udah bangun nonton sampai tidur nonton gini, tidur lagi, udah tidur. Kalau Apa nonton? Kalau lokal nggak ngikutin Nggak. idola. Misalnya kalau waktu misalnya masih main bola, ya pemain-pemain junior tuh kan pasti udah ada idola. timnas lokal. Nggak suka, emang nggak suka dulu. Karena SSB kan di Asiop kan, akademi lu di Asiop kan. Terus Asiop tau Asyik sendiri lu pasti. Pamulang ya latihannya? Apa Enggak di Senayan lah, juga? Asiop di Senayan, udah di Senayan. Berarti jauh gitu. Emang sengaja Pamulang Senayan. Ya Niat berarti. nggak sengaja emang Emang niat tapi berarti iya Disupport lah baru. di ini kan waktu itu kan Oh. Asiop kan sistemnya rekrutan scouting. rekrutan ya. Ada pemain-pemain yang menurut dia emang potensial nih bagus. Setelah dia main misalnya lawan kayak gua kan waktu itu sebelumnya di Pelita. Kita main sama Pelita mungkin dia lihat wah ini anak bagus nih, diambil. Waktu itu dia diambil ke mana? Ke Asiop. Nah, udah ya mau nggak mau kan gitu ke sana. Dianterin sih naik motor sama bapak. Dianterin, kadang kalau nggak dianterin gue naik apa? Naik Metro Mini, naik angkot dari Pamulang naik D15 ke mana? Ke Lebak Bulus, dari Lebak Bulus naik S10. Turun di Taman Ria depan. Jalan di situ. Oke. Ini ngeliatnya berarti support dari bapak gede juga sebenarnya. Bapak. Dia emang apa namanya? Ya sekarang inilah kerasa ininya dia perannya dia tuh sampai sekarang jadi Berapa pemain bersaudara, gitu. Bang? Gua ketiga, 4 ya. 4 yang Kakak 2 cewek, terus gua nomor 3 adik cewek. cowok sendiri berarti. Tahu sendiri. Oke. Ya sedikit wajar ketika disupport tentang bola lah ya kan. Kalau cewek main bola masih jarang lah kalau di kita lah ya. Kalau bapak senang karena dia senang bola, senang voli, bulu tangkis gitu. Malah awalnya tuh bapak pengen gue jadi ini main bulu tangkis. Sempat Kayak latihan bulu tangkis sempat juga? disuruh ya, sering diajak apa sama bapak tuh ke kantor kan PNS ya di mana? Di sanalah di Cipayung gitu. Dia di kantor setiap hari Jumat main itu. Diajak itu nonton, mungkin harapannya biar anaknya seneng lah, suka sama bulu tangkis. Ya udah, gua nggak tertarik, nonton aja gitu. Disuruh main juga main nih kayak seadanya gitu. Tapi senang sebenarnya, cuman kayak gua nggak nikmatin gitu. Kalau bola sendiri berarti apa? Sendiri, emang main di belakang sendiri. SSB gitu berarti nggak langsung ada. Pelita. Oh Pelita tadi baru diambil Ya. Asiop tadi ya. Sebelumnya Pelita kan dari kelas 5 lah gua di Pelita. Nah, saking gue pengen jadi pemainnya tuh, pengen main bola lah, jadi main bola. Lulus SD, pengen masuk Ragunan. Oke. Tuh, daftar dong kemana? Ke Ragunan. Lulus SD, mau SMP di mana? Gini kan, ibu bapak. Kamu mau jadi main bola? Mau apa? Ragunan aja tuh, isinya atlet semua gitu. Emang khusus kalau dari situ jadi gitu. Terus ya udah coba, datang ke sana. Gua bapak ibu motor. Datang sampai sono daftar, ya bingung lah ininya apa kepala sekolahnya lah di sana tuh nggak tahu siapa gitu. Nggak bisa Pak kalau di sini kita memang iya khusus atlet gitu, tapi ininya prosedurnya jalurnya kita cuma dari seleksi itu atau dari SMP ya. Kalau SD nggak bisa, SMP kita cuma dari mulai SMP kalau SMA sama itu seleksi gitu. Kalau daftar apalagi dari SD ke SMP kayaknya belum ada, dia bilang gitu. Umurnya belum masuk. Udah nggak. Ya udahlah akhirnya ke SMP umum biasa, SMP negeri. Dari situ
Di Pelita masih, lanjutin lah SSB, lanjutin, akhirnya diambil sama Asiop gitu. Sempat pernah nggak ada rasa pesimis waktu Wih. namanya niat ngerasain kan masih anak kecil, niat Hmm. mengambil pengen sesuatu, mau daftar ke sana tiba-tiba gagalnya bukan berarti karena mungkin beda gagalnya kalau nyoba tiba-tiba gagal, oke lah karena mungkin ada yang lebih baik macam ini kan, karena memang ada sedikit kekecewaan, ternyata nggak semudah itu Ya, ujuk-ujuk datang ke Ragunan diterima gitu. Pernah waktu itu sedikit ada, karena yang gue lihat ini diantar sama bapak ibu ini udah effort luar biasa sih. Iya makanya, jadi kayak alhamdulillah gitu ya, punya orang tua yang memang dia mendukung gitu, mendukung anaknya mau jadi apa gitu. Dan apalagi ibu sebenarnya tujuannya dia tuh lebih ke, dia kan guru, apalagi guru agama gitu. Nah, terus dia setiap pulang ngajar nih dari dari Kampung Hutan ke Pamulang tuh diangkut, dia kayak sebel gitu ngeliat anak sekolah nongkrong di jalan. Nggak jelas itu. Iya, SMP, Rokok, SD tuh sudah ngerokok gitu. Dia kayak, gue punya anak nih gitu, cowok juga gitu kan. Terus gue nggak mau anak gue kayak gitu. Gue aja ngeliat anak orang kayak kesel gitu, apalagi ntar anak gue nggak tahu ntar anak gue kayak gimana gitu. Yang penting, yaudahlah anak gue ada kegiatan, ada aktivitas, apalagi aktivitasnya bola gitu. Masa sih pemain bola ngerokok? Kira gitu. Ya udah, didukung lah itu. Nah, bapak ya karena olahraga kan, udah dukung aja gitu, dianterin gitu, setiap pulang sih dianterin motor jauh kan, dari Pamulang ke ini kan lumayan jauh kan, Bodit cuma goceng Ya. Bodit goceng, yang penting bensin udah keisi, Bodit goceng, pulang pasti bapak beliin itu ngajak makan bubur kacang hijau. Yes. Gitu, bubur Madura gitu, ngajak sama dia makan. Ya udah, jadi goceng tuh ya kalau bisa nggak dipakai bapak, cuma buat anaknya makan habis latihan capek mungkin ada makan bubur masih berapa, 3.000 mungkin. Dia makan habis setengah udah balik. Kadang ceban gitu. Kalau misalnya seminggu sekali gua habis main di turnamen gawang, ada dulu kan ada gawang B, gawang C, gawang A ya, gawang A, gawang B, gawang C. Yang PSJS Liga waktu itu. Asiop kan nggak terkalahkan kan. Yes. Kita setelah setiap minggu tuh kadang suka dapat duit 10.000, gua yang bayarin. Gaji pertama buat siapa tuh deh? Gue ngomong deh. Waktu dapat profesional, gaji pertama yang memang profesional tuh yang di Persita tadi ya? Masih ke orang tua? Ya ngasih lah gitu. Ngasih. Respon mereka ketika memang profesi ini ternyata menjadi, kalau lihat sekarang seorang Ahmad Jufrianto termasuk sudah besar lah. Tapi ketika saat itu apalagi perjalanan ke sini, ada support tambahan lain nggak? Kalau dulu kan dianterin supportnya, dijajanin kacang hijau. Di masa ketika memang sudah menapaki profesional sampai sekarang lah, ada support tambahan dari orang tua? Ya pastilah, kita namanya pemain ya, orang tua tuh sama anak ya. Ya mereka merasa mungkin ya kalau misalnya perjuangan anak kita tuh sesulit itu misalnya gitu. Terus setiap orang tua pasti menganggap anaknya, apalagi yang pemain bola, kayak dia tuh sebagai apa? Apa kalau di keluarga tuh? Kebanggaan. Bukan ya, kebanggaan juga, sama kayak kita jadi ininya keluarga, apa sih namanya? Tulang punggung gitu. Mungkin merasanya seperti itu gitu. Jadi ya kayak kalau sampai sekarang kalau kita pulang, kalau kita ngapa-ngapain, kalau kita pulang, kita jarang pulang. Sekalinya pulang tuh kayak kita yang Berarti orang tua di Pamulang? Pamulang. Okay. Ya udah kayak mau apa aja tuh disediain gitu. Kalau nggak ada pun diada-adain gitu. Buat Bang Jupe ini? Iya gitu. Buat gua, buat keluarga gitu kan, kayak ini loh kebanggaan keluarga kayak gitu. Ini loh apa namanya, anak gua Ahmad Jufrianto kayak gitu. Itu yang kalau menurut gua sih kayak sesuatu yang wah, inilah apa namanya, bikin gua terus termotivasi buat berkarir kayak gitu. Pernah keinget momen nggak ketika apalagi waktu masuk timnas, pasti masuk di TV kan? At least ya kalau main di klub masuk TV oke, tapi ketika bela timnas itu kan beda lah pride-nya. Pernah ada respon dengar dari orang tua ketika tampil di TV, tampil timnas di share di TV bela timnas, apalagi timnas senior ya? Enggak sih kalau misalnya respon orang tua seperti apa, enggak gitu. Cuma waktu itu nggak, yang gue inget kayak pas Piala Presiden yang kita juara itu kan, gue emang nggak pernah kayak mau melibatkan
ngajak orang tua lah kayak di tim gitu. Nah, tapi waktu itu pas juara kebetulan ada bapak gitu kan, pas di mana? Maksudnya bawa ke stadion maksudnya? Dibawa ke stadion gitu, nonton pas Piala Presiden gitu. Pas juara dan kita juara, Persib juara, terus kebetulan gue juga di situ golin gitu, dan di situ ada bapak kayak bisa selebrasi bareng bapak gitu. Itu seneng, apa kayak inilah aduh apa namanya, terharu gitu, karena bahkan gue nggak selebrasi sama pemain yang lain gitu. Jadi yang lain selebrasi, gue biar aja berdua sama bapak gitu. Itu selebrasi pertama? Maksudnya Iya, kan sama sebelumnya Persib juara juga kan lawan cuma akun Persipura, tapi nggak ada tuh. Itu di Palembang soalnya ya. Palembang. Jadi itu di Jakarta kan waktu itu pas lawan Sriwijaya gitu. Cuma nah ya udah, lu silakan itu mau selebrasi sama yang lain itu tim. Tapi gue sama bapak aja gitu. Waktu itu. Maksudnya seneng lah gitu. Bisa bapak tuh nyaksin langsung di lapangan gitu. Gue seneng. Waktu itu sih. cuman begitu, tapi kalau menurut gue itu ya gue seneng aja bisa ngasih itu ke bapak gitu. Walaupun bapak juga biasa aja mungkin waktu itu. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu hati orang gitu. Bapak kerja apa dulu pas? Bapak sih PNS. Oh, PNS. Dia di Ibu Pustekom sama-sama PNS. Guru sekolah. Ibu guru SMP, SD di agama. Di agama. Di mana? Di Cempaka 2 gitu. Sebelumnya tuh dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh gue di SDI madrasah gitu, madrasah. Terus karena ibu pengen anaknya dapat sekolah negeri, dan dia merasa kayak guru waktu dia di tempat dia ngajar ya, guru kelas 6-nya tuh kayak strict banget gitu kan, kayak bisa bagus lah cara mendidiknya gitu, dan rata-rata semuanya tuh di situ masuk negeri gitu, dia pengen kan. Nah udah akhirnya dipindahin ke sekolah ibu di mana, di Kampung Hutan, dari kelas 1 sampai kelas 5 di situ, di SDI di Pamulang. Kelas 6-nya pindah ke Cempaka Baru 2 di mana? Di Kampung Hutan. Di situ ya udah, selama setahun ya, kan waktu itu masih caturan 1, caturan 2, caturan 3 itu juara kelasnya, bintang kelasnya, yang dari kelas 1 sampai kelas 5, gue masuk ke situ, caturan pertama juara kelas, kalah sama gue waktu itu di situ. Tapi memang karena bukan gue pinter, bukan, itu karena gue merasa gue bego. Setelah gue 5 tahun yang di madras di SD itu, gue bukan apa mengurangi rasa hormat di ini ya, bukan cara mengajarnya di sekolah lama, bukan, tapi cara belajar gue yang salah ternyata. Jadi gue merasa, gila gue dapat apa 5 tahun di sini? Begitu pindah, kayak beneran kayak orang bego, saat perkalian aja gue nggak hafal. Lo kelas 6 itu ya? Kelas 6 perkalian gue nggak hafal, di situ kayak kalau ngomong kasar, anjir gue gak bisa ngapa-ngapain, perkalian gak bisa, apalagi pembagian kayak gitu-gitulah. Ya udah gue coba ngejar buat itu, buat dapat negeri lah gitu. Apalagi di situ beban gue gede, orang nyokap gue di situ iya ngajar kan gitu, ngajar gue agama lagi. Selain otak gue kudu pinter, akhlak gue kudu bener di situ. Ngiler kayak muka emak gue taruh di mana gitu, gue mikir. Ya udahlah, belajar di situ benar habis-habisan. Setelah caturulan 1, baring 1, caturulan 2 turun, tapi caturulan 3 naik lagi gitu. SMP, SMA, sekolah umum? SMP negeri umum di Pamulang, SMP negeri 1 Pamulang. Atau sekarang jadi SMP apa? SMA-nya umum? Umum juga. SMK, SMA? SMU, SMA ya. Negeri juga di mana? Di mana? Negeri 1 Ciputat waktu itu. Oke. Ngelihat maksudnya dengan modal ranking itu kadang orang tua mengarahkan ke akademik, orang tua mengarahkan itu nggak, tuh memang membuat Bang Jupe yang sedang lu senang aja gitu. Hanya ngasih kisi-kisi aja paling nggak. Enggak sih, karena mungkin ada orang tua yang ini ya, ada yang strict gitu ya ke anak-anaknya mungkin, tapi karena mungkin dia ngelihat anaknya tuh kudu digituin. Ada yang anaknya nggak perlu digituin gitu ya, mungkin. Ini yang kedua, Bang Jupe yang kedua. Iya, dia anaknya ya udah, gue percaya sama anak gue gitu. Okay. Dia benar-benar ngasih inilah kebebasan gitu anak-anaknya, dan orang tua memang nggak yang udah kamu harus belajar gini, apa namanya, besok ujian ini, enggak. Karena mungkin dia lihat, oh anakku lagi belajar, oh anakku lagi ini. Dia tahu sendiri gitu.
Anak sekarang udah bang? 2. Usia? Yang pertama 10, yang kedua 6. Cewek cowok? Cowok cewek. Pertama cowok, yang kedua cewek? Cowok cewek ya. Yang cowok ada bakat main atau mau diarahkan ke bola? Sampai saat ini belum. Itu yang gue bingung. Belum berminat dianya? Belum minat sama sekali. Nggak beneran nggak minat. Dia mungkin tahu bapaknya main bola baru 2-3 tahun ke belakang. Itu dia kayak maksudnya sampai sekarang aja, karena setiap anak kayak kalau gue perhatiin ya, yang bapaknya pemain bola gitu, dia merasa kayak, oh bapak gue pemain bola nih. Itu mereka dia enggak, dia cuek aja gitu. Dia bahkan ditanya teman-temannya kayak, Arka, ayah kamu main ya? Nggak tahu. Emang nggak suka gitu. Arka, ayah kamu kan kemarin menang gitu, dia golin gitu. Kamu nggak tahu? Oh iya ya, menang ya? Nggak tahu, emang nggak ini, saking dia emang nggak ini. Berarti nggak nonton bola juga? Nggak nonton bola. Bang Jupe berarti nggak mengarahkan ya? Maksudnya bukan mengarahkan yang nggak benar-benar mengarahkan gitu, nggak gitu. Mengadopsi cara orang tua dulu, memberikan kebebasan gitu. Yang penting nggak macam-macam tadi gitu kan? Ya kalau kemarin gue sih sempet masukin dia kayak ke sekolah sepak bola lah gitu. Tapi ya itu sifatnya memang biar ada aktivitas nih dia gitu. Jadi nggak yang urakan lah kegiatannya gitu. Karena di SSB-nya juga kan teman-teman sekolah dia juga. Gitu. Jadi dia buat aktivitas doang. Di sekolahnya dia ikut ekskul bola. Di luarnya dia ikut main bola. Tapi temennya sama kan, yang di sekolah sama yang di itu. Jadi dia merasa nyaman lah gitu. Dia senang gitu. Tapi semenjak COVID tuh udah sampai sekarang enggak. Tapi Bang Jupe nggak, ya kalau nggak main bola nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Karena kira setiap orang tua mesti membebaskan pengennya anaknya jadi apa sih gitu. Iya pasti pengen jadi apa? Pemain bola sebenarnya. gitu sebenarnya gitu. Cuma kan kita nggak bisa. Kalau emang dia nggak di situ jiwanya, dan dia tipe orang tua yang nyaman, menginginkan anak memiliki profesi tertentu nggak lu pengennya anak jadi dokter, yang cewek pengen jadi apa? Bebas aja. Bebas aja dia gitu. Cuma kita kalau pada saat nanti kita udah tahu nih dia maunya kemana, baru udah kita mulai arahin. Gitu. Mungkin bapak juga dulu gitu. Dibebasin mau voli, mau bulu tangkis, mau ngapain nih anak gitu. Tapi begitu dia tahu, anak gua kayaknya ke bola nih, baru dia support gitu. Ada perbedaan nggak kira-kira Bang Jupe dulu dididik orang tua seperti apa sama sekarang Bang Jupe didik anak seperti apa, ada perbedaan nggak? Itu kan kesamaannya lah ya, yang gue lihat. Kalau yang perbedaan karena mungkin zaman juga. Iya sih, cuma nah kalau sekarang guys gue semua nyerahin ke istri gitu kan, karena pertama gue jarang pulang, jarang ketemu sama anak gitu kan, jadi kadang apa yang kita sampein tuh nggak bisa langsung bisa dia terima gitu kan, karena lu juga jarang di rumah kayak gitu, jadi ketimbang gue nyuruh begini begitu gitu yang belum tentu dia bisa terima, paling gue bilang ke istri, karena istri yang nyampein, karena pasti dia lebih, dan memang dia lebih didengar gitu sama anak-anak, karena lebih sering ketemu gitu. Bahkan kayak gue pengen marah aja, kadang suka marah juga ke anak itu, sama istri tuh dikasih tahu, ayah kan jarang pulang gitu, udah nggak usah marah, kok marah urusan bunda aja gitu, karena udah jarang pulang terus ayah marah nanti anak-anak malah makin gimana gitu kan. Tapi kadang namanya orang tua, karena kita juga suka ceplosan kan gitu, iya. Cuma gue sih mikirnya gitu, segala sesuatu yang di rumah untuk anak ya gue serahin sama istri gitu. Kalaupun itu karena keputusannya juga dari kita kan, kepala keluarga gitu, cuma kita serahin semua ke istri gitu aja. Berarti istri sama anak di Jakarta, Tangerang ya? Iya, Tangerang. Berarti selama pindah ke main di Persib, berarti di Bandung, di Palembang nggak pernah ikut. Nah, nggak pernah mau ikut. Gitu. Emang istri orang Tangerang juga nggak? Ibunya Solo, darah Solo sih, tapi lahirnya di Jakarta, orang Jakarta dia. Nikah tahun berapa Bang? 2010. Oh udah 12 tahun. Nah 2010 ya, karena gue salah lagi. Bahaya. 2010 ya. Okay. 2010, umur 23. Oke, aku yang ngomongin tadi masalah keluarga deh. Seorang Ahmad Jufrianto ini ngelihat, memandang suatu pernikahan seperti apa Bang? Apa arti pernikahan menurut Ahmad Jufrianto? Kalau ini berdasarkan yang gue alamin ya, gitu. Dengan 12 tahun yang mungkin tadi kalau nggak salah 2010 ya. Ya, gue merasa itu setelah nikah ya gitu. Itu segala sesuatunya baru dimulai. Gitu. Duh, pacarannya berapa tahun dulu?
Atau mungkin kenalnya berapa lama? Sebelum 2005. Oh, udah lama. 2006. 4 tahun lah. Jadi dengan 4 tahun itu merasa baru dimulai sekarang gitu waktu itu. Padahal Iya, udah maksudnya 4 tahun dimulai itu bukan hubungan gue sama istri gitu, bukan. kehidupannya. Iya, apapun itu. Gue merasa itu. Ya karir lu, ya hubungan rumah keluarga ya pasti gitu kan. Terus, apapun lah kayak gitu. Cara kita misalnya ngambil keputusan gitu. Itu setelah kita berumah tangga tuh gue kayak, oh ternyata gini, nggak beda gitu pada saat kita waktu masih sendiri gitu. Ini kayak bakal kayak keuangan kayak gitu. Karena yang gue alamin begitu gue nikah, ya saldo bener-bener nol. Itu nggak punya apa-apa. Mungkin duit cuman yang gue punya cuman yang dari kondangan orang-orang dari situ. Itu pun juga buat bayar catering, buat bayar habis itu cuma sisa berapa paling buat bayar utang yang sebelumnya udah baru di DP-in kan kita kasih beneran nol. Bahkan di klub ya emang belum gajian waktu itu. Gue gajian duluan karena itu pun dispensasi, gue menikah minta tolong didahulukan lah gitu, dikasih gitu. Tapi tetap kepake kan buat nikah. Masalah keuangan, masalah apapun ya kayak gue merasa itu baru dimulai kayak karir gitu. Kayak gue merasa setelah nikah jadi ya karir gue beneran kayak gini gitu. Oke. Dari situ gue di Sriwijaya habis nikah setahun gue juara gitu. Dari situ terus gue panggil timnas. Yes. Dari situ kalau kontrak naik lah pasti sesuai dengan prestasi yang kita buat kan kalau itu. Jadi kita dipanggil timnas, terus habis dari situ gue dikasih ke Persib langsung juara kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dari semuanya tuh dimulai dari situ. Gue sih melihatnya gitu. Jadi setelah kita nikah, kalau itu tuh semua yang ada di kehidupan kita tuh baru dimulai lah kayak gitu. Kita mulai rintis itu. Nah, menurut Bang Jupe juga pasangan itu menurut Bang Jupe seperti apa sih? Mengibaratkan pasangan ini seperti apa gitu. Ini dalam artian gue bilangnya istri lah ya, bukan pacar. Tadi kan pernikahan nih, menurut Bang Jupe semua sesuatu baru dimulai. Kalau pasangan nih sekrusial apa buat kehidupan Bang Jupe? Pasangan ya sepenting kita menganggap diri kita juga gitu. Jadi kayak kalau kita pengen segala sesuatu yang kita dapat tuh yang kita refleksikan ke istri kalau menurut kita gitu. Jadi gue sih kalau ke istri tuh bener-bener yang segala sesuatunya tuh coba dikomunikasikan sama istri. Jadi istri bener-bener kayak ya teman kita gitu. Terus dia orang bener-bener yang pertama kali bisa mensupport kita pada saat kita di bawah gitu. Dan kalau gue sih lihat istri tuh sebagai apa ya? Lebih ke motivator gitu buat gue gitu untuk di karir gue ya. Karena jujur dia bukan orang yang suka bola pertama. Jadi segala sesuatu yang gue dapet di karir gue tuh entah itu positif, entah itu negatif gitu, gue selalu ngomong ke istri gitu. Jadi dan dia benar-benar selalu ngasih kayak masukan gitu atau advice dan lain-lain sebagai orang lain gitu, bukan sebagai istri gitu. Dia bisa itu karena dia memang nggak suka bola gitu. Jadi kok bun ayah kayak gini ya. Dia jujur gitu. Dia nggak akan memposisikan ada di posisi kita gitu. Dia komentar-komentar dia tuh kadang lebih jujur gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi dia memang seorang yang bisa ya sampai gue sekarang ini dia benar-benar orang yang berperan penting gitu juga. Oke. Bang Jupe termasuk orang yang ekspresif gak? Maksudnya reaktif atau ekspresif gak ke orang gitu, ke istri, ke anak, ke bapak, bisa menyampaikan sesuatu secara langsung gak? Bisa sih. Apapun itu bisa. Bisa. Apapun selalu diomongin berarti ya, ke anak, ke istri. Meskipun tadi ke anak ada remnya karena ya kondisi situasi tadi. Iya, itu. Untuk next punya karir apa Bang? Punya rencana karir apa selain jadi pemain? Ya. Niatnya apakah mau tetap di depan layar, dalam arti depan layar nih pelatih, mungkin juga manajer, atau di belakang layar meskipun tetap bisa sepak bola lah gitu. At least ya belakang layar manajemen segala macam. Atau memang mau masih ikutin dulu aja jalurnya?
Ya kalau sekarang sih gue masih masih berpikir untuk terus menjadi seorang pemain ya. Cuma untuk kedepannya ya karena gue merasa passion gue di sini gitu dan gue belum berpikir kemana-mana untuk bidang lain yang misalnya ke depan mesti gue fokusin gitu kan. Sementara sih masih main dan kalau mungkin ke depannya gue akan jadi pelatih gitu. Mencoba berpikir untuk menjadi seorang pelatih lah gitu. Udah ambil saya juga gitu. Sekarang 35 berarti usia 35. Kira-kira mau berapa tahun lagi belum tahu. Jangan disebutin lah nanti pokoknya tiap tahun tuh udah berpikir untuk wah gue masih bisa main, gue masih main gitu. Jadi merasa muda terus lah gitu. Ada ibaratnya bisnis lain nggak selain jadi pemain, punya bisnis gitu? Nggak. Bisnis nggak gitu, lebih ke ya bisnis inilah properti kayak kontrakan gitu aja paling. Ada rencana buat tadi masih mau main sedikit nggak terbesit kayaknya jenuh di bola atau mungkin memang nggak juga? Misalnya pelatih dalam artian atau nggak gitu. Karena sekali kita mikir seperti itu, gue takut di sini kayak terekam gitu. Jadi kayak gue jenuh nih terus. Ya udah kita kan dari pikiran kecil itu langsung kita berpikir gue harus begini. Ntar kita keenakan gitu. Nah, gue sih masih menikmati sebagai seorang pemain lah gitu. Karena yang penting didukung ya, kayak anak pun juga nggak masalah kan. Kira ya jarang pulang tadi tapi komunikasi setiap hari. Harus lah setiap hari loh. Oke, yang lalu balik lagi tentang bola deh. Pernah di masa down itu mungkin dikit lah ceritakan pas saat apa. Tadi sampai cerita pernah lagi down, ada sisi negatif, akhirnya minta pendapat istri di masa apa. Nggak usah ceritain, cuman se-stres apa waktu itu Ahmad Jufrianto? Terpikir setiap malam kah ketika melalui masa itu? Waktu yang cedera di Malaysia tuh. Oke. Gitu, karena gue jauh dari keluarga waktu itu. Terus cedera kan waktu ankle kan. Cedera. Dan mungkin karena status kita kan pemain asing gitu. Si ekspektasi klub lebih kan tinggi ke pemain gitu. Jadi pada saat gila gue lagi sakit, gue cedera nih, lu nge-push gue buat cepat sembuh, cepat main ya gimana caranya? Itu. Jadi kayak yang tiap malam tuh kayak aduh gimana gitu, kayak anjir gue diginiin, kayak udah gue harus cepat sembuh gitu, udah sembuh gue suruh cepat main gitu kan, nggak bisa gitu juga gitu ya. Itu tiap hari tuh hampir setiap hari tuh kayak sama istri itu curhat lah, komunikasiin ya mesti gimana gini ya. Akhirnya gue adalah terminate mutual agreement gitu. Okay. Walaupun seharusnya kalau gue mau kan nggak usah kan, nggak perlu kan gitu. Gue tetap aja bertahan di situ, masih dapat gaji gitu, dapat gaji full gitu. Cuman ya udahlah gitu, karena semua kan pasti tentang hati kan. Kayak maksudnya kalau emang lu nggak nyaman, misalnya kayak di sana gimana ya udahlah, cabut aja lah, istirahat di rumah. Akhirnya istirahat di rumah 4 bulanan lebih lah, 4 bulan gitu. Isu mental health ini kan lagi sering terjadi nih sepak bola kita nih. Ya serangan dari banyak macam lah, kondisi internal tadi kayak seperti juga karena cedera atau bahkan kritikan yang tidak membangun, membuat performa di lapangan. Cara Ahmad Jufrianto dengan pengalaman 17 tahun ini mengelola emosi agar tidak menjadi sindrom mental health, caranya gimana? Selain mungkin gue udah bisa simpulkan salah satunya adalah gitu, atau gimana? Cara menghandle. Salah satunya mungkin caranya, menurut gue tadi setelah omongan ini, punya pasangan yang tepat, akhirnya bisa punya cerita kan. Cerita dapat advice balik, akhirnya bisa berpikir jernih. Selain itu, cara mengelola emosi agar bisa tetap stabil secara emosional, pengalaman seorang pemain 17 tahun ini pasti ada. Gue sih nganggapnya hal-hal gitu biasa malah gitu, nggak pernah diambil pusing gitu, karena ya sekarang kan kita tahu sendiri memang zamannya sosial media gitu kan. Terus zamannya emang bukan mulut yang ngomong, nih jari yang ngomong, bahkan lebih sadis kayak gitu. Jadi ya gue nggak pernah perlu ngambil pusing gitu, karena ya menurut gue gini, kayak kita nggak bisa ngontrol apa yang orang sampaikan gitu, apa orang ucapkan, tapi kita bisa ngontrol apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan kayak gitu. Jadi gue selagi itu nggak ngeganggu keluarga gue kayak gitu, nggak masalah. Kalau gue sih biar bodo amat gitu.
kuota lu gitu kan, lu ngomong juga udah bakal dipertanggungjawabkan misalnya kayak gitu, gue nggak terlalu pusing akhirnya gitu. beberapa ada yang nyerang keluarga nih. Bang Jupe mungkin nggak ngalamin lah. Ada beberapa banyak yang akhirnya nyerang keluarga. Kayak gitu perlu diberantas nggak kira-kira? Ya perlu lah, kalau misalnya memang udah kelewatan ya perlulah sebagai bahan pembelajaran juga buat dia gitu. Cuman kalau selama ini kan yang gue dapat Pribadi masih. masih yang pribadi gitu. Kalaupun ada yang ke keluarga, akhirnya ya gue mundur gitu waktu yang gue bunuh diri di Persib gitu kan, terus sampai banyak yang nyerang keluarga kan gitu. Ya gue mundur dulu setahun gitu, mundur, baik lagi gitu. Berarti simpulannya selain tadi punya partner, bukan partner, punya suatu penumpahan yang positif. Kalau Bang Jupe pasangan istri dalam hal ini, tadi berpikir dulu sebelum bertindak juga lah ya. Apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa mikirin, apa yang kita keluarkan. Itu perlu nggak untuk pemain-pemain sekarang atau pemain-pemain muda kan, untuk kontrol emosi itu? Ngaruh ke performa nggak sih kayak gitu sebenarnya? Ya kalau gue lihat sih sekarang banyak ya pengaruhnya ke pemain-pemain yang sekarang gitu kan. Cuma itu yang gue bilang tadi gitu, karena udah kita fokus aja sama performan kita gitu. Kita fokus aja sama apa yang kita lakukan di lapangan gitu. Karena ya namanya dunia sosial media seperti itu gitu. Pada saat kita memang lagi di atas itu udah kayak sujud kali mungkin sama kita itu gitu. Tapi kalau misalnya pas kita lagi di bawah ya pasti bakal diinjek-injek gitu. Kalau kita ngebuat itu dalam 1 minggu, ya, misalnya kita main hari ini kita bagus, besok jelek, bisa asal dianjing-anjingin gitu. Besok kita main bagus lagi, udah nggak ada tuh. Gitu. Jadi kita harus terbiasa sama itu gitu. Karena kalau kita nggak terbiasa dengan itu ya nggak akan bisa bertahan kita gitu. Karena semakin kencang tekanan yang kita dapat kan, kalau kita bisa keluar dari situ kita bakalan lebih hebat lah kasar gitu, bisa lebih kuat kayak gitu. Oke, terakhir tentang bola. Tahun ini jadi pengurus WPI, setelah sebelumnya jadi anggota, meskipun komunikasinya intens lah. Bang Jupe termasuk yang aktif dengan API dari sejak kasus-kasus dulu lah. Cuman akhirnya sekarang jadi pengurus, termasuk yang mengomandoi lah di APPI. Kenapa ngambil ini Bang akhirnya? Ya karena kita perlu mengedukasi itu kepada pemain-pemain gitu. Ya bahkan kayak gue merasa nggak semua pemain tuh sadar akan status mereka di klub gitu, betapa pentingnya mereka di klub gitu kan. Mungkin dengan gue masuk di sini dan gue tahu seberapa pentingnya APPI gitu di sepak bola kita gitu kan ya, setidaknya pemain jadi bisa lebih dihargain kayak gitu. Terus jadi gue pengen masuk ke sini seolah-olah tuh nggak kayak pemain tuh cuma datang ke APPI pada saat ada kasus kayak gitu. Ini kan yang sering terjadi sekarang seperti itu. APPI kalau nggak ada kasus ya nggak ada yang mau datang, mungkin tahu juga enggak gitu. Tapi begitu ada kasus kayak, gue minta tolong dong, ada kasus gini-gini. Nah, gue pengen tuh kayak APPI itu nggak cuma dianggap seperti itu gitu. Dan yang gue alamin tuh kadang setiap ada program lah, kadang visit dari APPI gitu ke klub-klub, itu nggak semua klub pemain lah gitu bisa menerima kedatangan APPI gitu, kayak welcome gitu ke APPI kayak gitu. Kayak masih kayak ada yang apain sih, ganggu aja gitu, orang lagi mau istirahat, mau tidur kayak gitu. Nah gue nggak mau gitu. Jadi pengennya tuh kayak begitu APPI kayak visit atau misalnya APPI datang ke pemain itu, pemainnya merasa oh iya ya memang ada kedekatan emosional gitu sama APPI, bukan karena ada kasus atau apa gitu. Seharusnya seperti itu kah? Ya harus seperti itulah. Itu kayak misalnya kita sama APPI itu kan ya namanya asosiasi pemain gitu. Kita harus punya ikatan yang kuat gitu. Kita harus solid, kita harus satu sama lain bisa memang harus membutuhkan kayak gitu. Makanya tadi Bang Jupe kan ke APPI udah lama nih, sejak bahkan sebelum 2000, sebelum dipersipkan. Ngeliat ada perubahan nggak sih mindset pemain dengan APPI ini? Ya sedikit banyak berubah gitu mereka. Ya terlihat dari jumlah kasus menurun drastis ya, memang. Itu ya. Tapi dari sisi pemainnya sudah cukup membaik. Karena mungkin apakah ada sesuatu yang kita kasih atau sesuatu yang kita buat tidak hanya melulu tentang kasus kan? Ya. Jadi kalau saya lihat ya,
memang ada peningkatan inilah kepercayaan terhadap APPI gitu. Karena tadi yang dibilang itu ada beberapa kasus juga memang yang pada saat kita tangani, alhamdulillah inilah clear lah kasusnya gitu. Dan itu kan menambah kepercayaan mereka juga gitu. Nah, pada akhirnya ke depannya banyak hal-hal yang dilakukan oleh HPPI di luar kasus bisa diterima sama pemain, itu yang gue lihat. Kira-kira apa lagi sih Bang yang harus kita lakukan nih buat memperkuat solidaritas pemain nih dari APPI? Ya, Apa non kegiatan program di luar yang tentang masalah kasus kali ya? Kira-kira. iya ya biasanya kalau gue sih lihatnya pemain tuh pasti galau pada saat misalnya kompetisi libur, transisi ya dari misalnya kompetisi Oke. selesai, nanti liga mulai gitu. Transisi itu ya pemain tuh banyak yang galau gitu. Kayak misalnya ada pemain yang masih bingung kayak gue main di mana nih gitu, belum dapat klub gitu kan. Kan banyak jumlah pesepak bola di kita banyak banget gitu kan. Klub cuma ada berapa gitu. Mungkin lebih banyak yang nganggur pada saat jeda kompetisi dibanding yang udah dapat klub gitu. Nah, gue pengen tuh kayak di saat jeda itu tuh kita bisa memfasilitasi mereka yang memang belum dapat klub gitu. Jadi kita buat program Apalagi apa kayak yang nggak gitu. punya agen lah ya. Ya gitu. Nah, gue pengen tuh kayak kita punya wadah itu kan. Jadi mereka merasa kita nih dianggap loh gitu keberadaan kita sebagai pemain. Nah, entah itu dia profesional atau misalnya enggak gitu kan, kita nggak tahu nanti. Tapi kita bisa mewadahi itu pada saat transisi kompetisi gitu. Menarik. Nah ini itu yang ingin diupayakan juga dengan Bang Gipta gabung di sini lah ya. Kita cari cara itu untuk bisa fasilitasi pemain lah ya. Oke, Bang pertanyaan terakhir. 17 tahun berkarir di dunia profesional sepak bola. Cap sudah berapa Bang di timnas? Itu enggak ya? Nggak tahu, terakhir sih 23. Itu 17 gitu nggak tahu. Termasuk banyak lah untuk Indonesia yang sering berganti lah ya. Kalau di luar mah udah ratusan caps, kita Iyalah, ya. sulit kalau di Indonesia. Jumlah capnya juga nggak banyak. Dengan caps yang bisa dihitung banyak, dengan durasi kontrak yang durasi main yang sudah 17 tahun, sudah bukan singkat, bahkan tetap bisa stay di tim besar seperti ini. Apa yang kurang dari sepak bola kita? Bukan yang kurang ya. Apa yang perlu diperbaikin agar kita bisa dapat golden era nih di sepak bola? Bukan cuma Bang Jupe pastilah. Bang Jupe pasti udah memikirkan di akhir nanti, tapi next untuk junior kita, junior Bang Jupe lah. Yang akhirnya Bang Jupe juga akhirnya harus ada di DPP juga mikirin adik-adiknya kan. Meskipun anaknya nggak berminat main bola nih, jadi kadang kan mikir, gue pengen anak gue nanti sejahtera jadi pemain bola. Beberapa seperti itu, tapi dengan yang tadi ceritakan itu udah nggak mungkin nggak kejadian. Tapi 17 tahun berkarir, apa sih yang harus lagi kita gempur di sepak bola kita sih? Simple aja. Kalau gue sih lihat masih sama ya, masih di dalam hal-hal kayak infrastruktur gitu. Jadi ya kayak aspek-aspek yang memang klub tuh seharusnya punya gitu. Karena kalau kita katakan sekarang profesional nih, klub profesional itu kita tuh masih di sepak bola kita tuh masih melihatnya profesional tuh dalam hal apa gitu. Di sini tuh masih dia gajinya nggak telat gitu. Dia duitnya lancar gitu. Bonus gede. Dia profesional. Jadi gue melihatnya ya profesional cuma sebatas itu sekarang di sepak bola kita gitu. Jadi padahal kan banyak hal-hal yang memang harus dipenuhi sama klub kan, bukan cuma sekedar finansial gitu. Ya infrastruktur gitu kan, grassroots dari akademinya seperti apa gitu kan. Terus infrastruktur tadi kayak fasilitas lah ya, fasilitas gitu. Untuk kalau masalah finansial udah pastilah kayak gitu. Jadi itu yang gue pengen tuh setiap klub tuh punya itu gitu. Kayak sekarang kalau katakan kayak fasilitas gitu, kan bisa dihitung. Memang tim-tim yang memiliki fasilitas, dia punya latihan sendiri, dia punya ruang gym sendiri, dia untuk program akademinya mereka, untuk grassroots-nya mereka berjenjang, memang bagus. Kita cuma beberapa sih paling. Itu kan semua yang jadi apa di AFC itu kayak legal apa? Apa sih Licensing club lah. Nah, licensing club itu kan semua faktor-faktor itu kan berapa tim yang lolos? Cuma nggak semua kan gitu kan. Sedangkan mereka ada beberapa mungkin yang nggak lolos bisa dikatakan dia profesional, tapi kan profesionalnya cuma sebatas apa gitu. Kalau misalnya dari 20 tim
memang semuanya memiliki itu, Pasti maju. iya Industrinya. gitu. Kayak mungkin sekarang yang sedang dilakukan kayak Bali misalnya gitu, kayak Persib juga sebenarnya memang sudah mau memulai gitu, mungkin cuman ada satu dan lain hal yang memang agak susah gitu kan, kita nggak tahu. Tapi udah mencoba untuk ke sana gitu. Karena beberapa tim yang memang kalau menurut saya tuh perlu buat dilakukan di sini gitu. Karena kita nggak usah lihat jauh-jauh lah ke tim-tim Eropa misalnya gitu kan. Mungkin kita lihat yang di Asia Tenggara, mungkin yang kita Asia Tenggara atau Asia lah gitu kan. Ada beberapa negara memang yang dia nggak punya kok fasilitas nomor satu gitu. Tapi dia punya sendiri, nggak perlu nyewa. Lapangan latihan dia nggak nomor satu gitu, tapi punya sendiri, nggak perlu nyewa. Yes. Di sini kan masih banyak yang mau latihan ke sini aja, mau latihan aja bingung, mau latihan di mana. Gitu. Jadi kata tim profesional itu bukan cuma sebatas gaji lancar, bonus gede misalnya, bonus bagus gitu. Itu yang perlu dimiliki sama setiap klub di kita gitu, di sepak bola kita ya. Kedepannya kan kalau memang kita udah punya infrastruktur bagus tiap tim, grassroots akademi mereka pemain mudanya pasti kan terkontrol kan gitu, jenjangnya bagus gitu kan, ya kan timnas tinggal enak, kompetisi usia mudanya jalan gitu. Tapi sekalinya itu udah beberapa tim udah mengarah ke sana lah. Nah iya makanya, jadi kalau bisa itu diikuti dengan tim-tim yang lain kan jauh lebih baik gitu. Oke. Thank you Bang Jupe, obrolan panjang dengan Bang Jupe. Sukses terus Bang. Siap.